Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersama saya Icang Hussein dalam tutorial aplikasi Rapro versi profesional. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kepada kawan-kawan sebuah aplikasi untuk menghitung rencana anggaran biaya yang biasa saya sebut sebagai Rapro. Apa itu aplikasi Rapro? Aplikasi Rapro merupakan aplikasi berbasis makro Excel yang lebih dikhususkan untuk kawan-kawan kontraktor dan konsultan, baik itu konsultan perencanaan maupun konsultan pengawasan dalam menangani bidang usaha proyek, baik itu proyek konstruksi, jalan maupun jembatan. Harapan saya ketika kita menggunakan aplikasi ini, menghitung RAP bukan lagi menjadi pekerjaan sulit dan berbelit-belit, tetapi menjadi pekerjaan yang mudah dan menyenangkan. Aplikasi ini saya buat sendiri dan sudah saya update kurang lebih 3 kali, namun baru disebarluaskan di kalangan terbatas, karena saat ini saya baru punya kesempatan untuk membuat video tutorialnya. Baiklah kawan-kawan, karena merupakan aplikasi berbasis makro Excel, maka aplikasi ini hanya dapat berjalan jika pada komputer atau Windows kawan-kawan sebelumnya telah terinstall Microsoft Office, khususnya Microsoft Excel. Jadi kawan-kawan, agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik, maka pada komputer Anda itu minimal harus telah terinstall Windows 7 ke atas, Windows 7 64 bit. Selanjutnya Microsoft Office yang terinstall pada komputer Anda juga harusnya 64 bit, dan settingan pada Microsoft Excel-nya harus di-enable atau dihidupkan. Komputer Anda juga harus memiliki resolusi minimal 1900 x 1080, jadi semakin tinggi semakin baik. Baiklah kawan-kawan, kebetulan saat ini saya menggunakan Windows 10 64 bit dan aplikasi ini saya buat dengan komputer ini juga. Kebetulan komputer saya, resolusi yang saya gunakan pada saat membuat aplikasi ini yaitu 2160 kali 1440. Sebenarnya di 990 atau 1080 itu masih bisa tampil dengan baik. Kawan-kawan, pada tutorial pertama ini saya akan membahas atau menunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasi Rapro dan menu-menu apa saja yang ada pada aplikasi Rapro. Jadi yang pertama yaitu kawan-kawan harus mengecek Windows yang terinstall pada komputer kawan-kawan itu Windows berapa dan berapa bit. Caranya dapat kita lihat, yaitu klik kanan pada menu Start, kemudian klik pada Sistem, perhatikan pada sistem tipe yaitu 64 bit, artinya bahwa pada komputer Anda itu terinstall Windows 10 Home 64 bit, artinya aplikasi yang bisa berjalan pada komputer Anda itu aplikasi dengan sistem tipenya 64 bit. Selanjutnya kawan-kawan, bagaimana cara mengecek apakah Microsoft Excel atau Microsoft Office yang terinstall pada komputer Anda itu 64 bit atau 32 bit. Caranya yaitu klik kanan pada taskbar, kemudian klik pada Task Manager, kemudian klik Detail.
klik kanan pada name, kemudian select kolom, kemudian cari platform, centang, kemudian oke. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Caranya cari Microsoft Excel atau Microsoft Office seperti ini, Office, klik tool run. Yang terinstall pada komputer Anda adalah 64 bit. Cara kedua untuk mengecek apakah Microsoft Office yang terinstall pada komputer Anda adalah 64 atau 32 bit, Anda bisa masuk pada Explorer, kemudian File Explorer, kemudian menuju ke Windows C. Jadi ada program file, ada program files 86. Buka di program files. Program files ini menandakan bahwa dia 64 bit. Cari Microsoft Office. Artinya Microsoft Office karena ada di program files, maka otomatis Microsoft Office Anda adalah 64 bit. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita lanjut pada bagaimana cara menginstal aplikasi Rapro. Yang pertama yaitu buka Microsoft Excel. Setelah itu pada saat terbuka seperti ini, klik option, kemudian klik Trust Center, kemudian Trust Center Setting, kemudian masuk di Macro Setting. Jadi biasanya kalau Anda belum mengenable, itu biasanya posisinya di disable. Makanya ketika ada yang sudah disable, maka kita harus memastikan bahwa macro settingnya harus di enable. Klik enable all macro, kemudian klik, biasanya ini juga tidak terklik, klik Trust Center Access VBA Object Model, kemudian oke. Kemudian oke. Setelah itu kita keluar dari Microsoft Excel. Selanjutnya kita masuk bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Jadi saya buka pada folder tempat tersimpannya aplikasi Rapro. Kemudian di sini terlihat aplikasi Rapro dalam bentuk RAR. Kita ekstrak here. Dan keluar Rapro setup seperti ini. Sebelum kita install kawan-kawan, kita harus pastikan antivirus itu dimatikan sementara, nonaktif hingga komputer restart. Setelah itu kita install aplikasinya. Yes, accept agreement. Aplikasi ini bersifat komersil, namun seperti itu. Kemudian next saja. Ini petunjuknya apa itu aplikasi Rapro. Kemudian next, kemudian install. Next, finish. Aplikasi Rapro otomatis masuk ke menu start, terlihat di pola aplikasi. Kemudian kita cari di area Rapro, ini sudah muncul. Untuk mempermudah akses, maka saya klik kanan, kemudian pintu start.
Ini aplikasi Rapro-nya, saya pindahkan aja di sini. Oke. Selanjutnya kawan-kawan, itu bagaimana cara menginstal aplikasi Rapro. Selanjutnya saya akan memperkenalkan kepada kawan-kawan semua tools-tools aplikasi Rapro apa saja yang ada dan membantu kita selaku kontraktor maupun konsultan dalam menangani proyek. Oke, baiklah kawan-kawan, kita mulai. Klik Rapro, langsung aja oke atau cancel. Ini tampilan awal seperti tadi. Pilihannya ada 3, original workbook plus save atau choose save. Karena baru pertama, kita pilih original workbook aja. Ini adalah tampilan awal aplikasi Rapro. Jadi kita akan bisa masuk atau login dengan password. Di sini kalau kita melihat password, dan setelah bagi kawan-kawan yang ingin memiliki ini aplikasi ini dapat menyimpan passwordnya di sini. Username, password. Ini maksudnya apa? Agar memudahkan kita ketika login, agar tidak lupa apa username-nya dan apa passwordnya. Jadi pertama, bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan aplikasi ini, klik aja di password, kemudian klik get generate, maka akan tampil seperti ini. Di bawah ini adalah username aplikasi Rapro Anda. Untuk copy gunakan Ctrl C. Inilah yang kemudian digunakan sebagai username Anda. Ctrl C. Kemudian buka lihat password. Username tadi Ctrl V. Passwordnya kita belum dapat. Yang baru kita dapatkan adalah username-nya. Save aja. Jadi untuk mendapatkan password aplikasi Rapro, copy atau screenshot nomor di bawah ini, kemudian kirim ke nomor HP 0821893770. Untuk copy gunakan Ctrl C. Jadi bisa di screenshot kode ini atau di copy dan WA ke nomor ini untuk mendapatkan password loginnya. Oke kawan-kawan, kita lanjut ke berikut. Ini kontaknya. Karena saya selaku admin, maka saya masuk dengan username admin aja. Oke, ini tampilan pertama dari aplikasi Rapro. Jadi di sini ada beberapa tools yang membantu kita. Data rencana anggaran biaya. Itu yang pertama, ID proyek. Di sini kita isikan data proyek kita, kegiatannya apa nama kegiatannya, apa pekerjaannya, lokasinya di mana, tahun anggaran, pagunya berapa, waktu pelaksanaan, waktu pemeliharaan. Untuk input ke ID kontraktor bisa lewat sini juga. Ini harus diisi. Kalau kita selaku kontraktor, makanya yang diisi adalah identitas kontraktor. Kalau kita selaku konsultan, isi selaku konsultan, apa konsultan perencana maupun konsultan pengawas misalnya.
kalau ada PPK-nya ketika kontrak sudah ditandatangani, bisa isi PPK atau direksi. Pertanyaan biasanya butuh persetujuan PPK. Kalau di lapangan bisa isikan direksi teknis bagi kontraktor. Akses ke ID kontraktor bisa juga lewat ini menu dari luar tadi. ID konsultan sama, ID PPK sama juga. Kemudian ada menu bahan upah dan alat bantu. Di sini biasanya saya sebut dengan gudang bahan upah dan peralatan. Kalau kita mau lihat bahan kerja di sini. Ini bahan sudah terinput. Nanti menu-menu ini saya akan jelaskan pada tutorial selanjutnya. Jadi setiap menu akan saya buat tutorialnya tersendiri. Ada menu analisa harga satuan. Yang sudah terinstall atau terstandar seperti ini. Misalnya kita klik pekerjaan persiapan, membersihkan lapangan, maka akan muncul seperti ini. Cara mengedit, menghapus, atau menambahkan analisa harga satuan nanti saya jelaskan pada tutorial berikutnya. Jadi untuk mengakses bahan dari analisa tidak perlu formnya kita tutup. Ada menu rencana anggaran biaya. Jadi menu rencana anggaran biaya ini kita isi sesuai dengan posisi atau jabatan kita selaku konsultan atau kontraktor. Jadi kalau kita selaku konsultan, otomatis kita klik konsultan akan disuruh atau dipaksa kita untuk identitas konsultan harus segera diisi. Begitu juga kalau posisi kita selaku kontraktor, maka identitas kontraktor harus segera kita isi. Jadi ketika kita menentukan posisi kita sebagai apa, itu akan memberikan kewenangan kepada kita untuk mengolah data-data di bawahnya, karena tools yang disediakan untuk konsultan maupun kontraktor itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita pilih konsultan, maka kita akan mengakses atau mengisi volume harus menggunakan
kalkulator volume. Tapi nanti menu ini saya jelaskan pada tutorial berikutnya. Pada rencana anggaran biaya ini disediakan juga akses ke bahan upah dan alat, ke AHS. Jadi ketika kita menyusun RAP dan ada AHS yang belum terinput atau ingin menambahkan AHS, kita langsung aja klik input dan edit AHS. Begitu juga apabila ada bahan upah dan alat yang kurang, kita klik RP, otomatis bisa menambahkan atau mengedit bahan upah dan alat. Pada menu rencana anggaran biaya ini diberikan akses juga ke cetak AHS. Jadi AHS ketika RAP sudah kita susun, maka akan menampilkan AHS terpakai pada menu cetak AHS. Jadi yang kita print adalah analisa harga satuan yang terpakai saja. Ini AHS model 1, AHS model Cipta Karya, AHS model 2 yaitu AHS model Bina Marga. Sedangkan kebutuhan bahan upah dan alat per item pekerjaan itu kebutuhan bahan upah dan alat per item pekerjaan. Jadi setiap item pekerjaan pada analisa itu akan ditampilkan berapa volume yang harus dikerjakan, berapa volume bahan upah dan alat yang kita butuhkan untuk setiap analisa harga satuan. Ini ada nilai RAP, hanya bisa kita akses ketika telah kita buat RAP-nya. Selanjutnya menu time schedule. Ini hanya kita bisa akses ketika RAP juga sudah telah kita input, atau rencana anggaran biaya yang ada pada format ini. Pada format ini telah kita isi, baru kita bisa mengakses menu time schedule, menu recap, menu RK3 dan metode pelaksanaan, menu progres pekerjaan, menu backup data, RAP addendum, dan ada bonus format analisa kebutuhan tenaga kerja. Ini biasanya kita menghitung berapa kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan, maupun menu surat penawaran. Seluruhnya menu-menu ini akan otomatis kita bisa akses setelah kita menginput data rencana anggaran biaya pada format ini. Kecuali kalkulator volume. Ini adalah kalkulator volume. Jadi otomatis kita tinggal mengisi nilai dan menginput, ya otomatis terhitung sendiri. Ada LS, luasan, kubikasi, pondasi, ada slope, ada slope, ada kolom persegi. Jadi untuk kalkulator volume ini nanti saya buat tutorialnya tersendiri, bagaimana cara mengisi kalkulator volume ini.
ada kolom lingkaran, ada balok. Ini balok tipe 1, ada balok tipe 2. Yang membedakannya cara penulangannya. Kemudian ada plat 01 tipe 1, itu plat 2 lapis yang sama baik arah X maupun arah Y. Kemudian plat tipe 2 itu ada pembesian plat tipe 2, ada pembesian plat tangga beton. Ada pembesian anak tangga. Ada tambahan ekstra berupa kalkulator segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Ini biasanya kita gunakan untuk menghitung luasan tanah yang tidak beraturan. Ada kalkulator kayu, ada kalkulator kubah, ada kalkulator jalan aspal. Semua menu-menu ini akan saya bahas sendiri dalam tutorial tersendiri, khusus membahas soal kalkulator, pengisian kalkulator volume, karena ini juga sangat berhubungan dengan menu ketika kita mengisi atau menyusun RAP selaku konsultan. Otomatis kita harus menggunakan format kalkulator volume RAP yang modelnya hampir sama seperti tadi. Tetapi otomatis ketika kita mengisi atau menghitung volumenya di sini akan terinput ke rencana anggaran biaya atau volume yang kita hitung dalam menggunakan kalkulator volume ini otomatis akan terinput ke volume rencana anggaran biaya. Nanti pada tutorial selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana menyusun rencana anggaran biaya selaku konsultan maupun selaku kontraktor. Kalau kawan-kawan penasaran menu yang sempat terkunci seperti tadi schedule, rekap bahan maupun yang lain-lain sempat terkunci, dapat lihat pada slide ini. Identitas kontraktor, identitas konsultan, identitas PPK, direksi. Ini rekap bahan upah dan alat bantu. Ada total bahan, total upah, total alat, total buat. Ada input data time schedule. Tampilan time schedule seperti ini. Kemudian ada RK3 dan metode pelaksanaan pekerjaan. Tampilannya seperti ini. Ada laporan progres pekerjaan. Seperti ini tampilannya, kawan-kawan. Kemudian backup data, tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita membuat backup data otomatis tinggal mengisi luasan atau ukuran, otomatis terinput menjadi backup data. Kemudian bagaimana membuat RAP addendum, tampilannya seperti ini. Kemudian bagaimana menganalisa kebutuhan penggunaan tenaga kerja dan durasi pekerjaan. Ini untuk menghitung berapa kebutuhan tenaga kerja dalam satu pekerjaan, seperti ini. Ini ada data surat penawaran yang tampilannya seperti ini. Oke, kawan-kawan, saya kira demikian tutorial yang pertama tentang bagaimana cara menginstal RAPRO dan menu-menu apa saja yang bisa kita akses atau kita dapatkan pada aplikasi RAPRO. Oke, nanti kita bertemu kembali pada tutorial berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.